Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel. Kali ini kita akan mereview film lagi nih. Film ini merupakan film India yang rilis di tahun 2023. Film ini berkisah seorang pemilik kafe dan penyelamat hewan di kota Theok yang dikejar oleh gangster besar Anthony Das dan Harold Das yang mencurigainya sebagai putra Anthony Das yang sebelumnya terbunuh, yaitu Leo Das. Seperti apa keseruan filmnya? Langsung saja kita mulai. Scene dimulai di mana terdapat sekumpulan perampok yang sedang beraksi di rumah seorang kolektor. Mereka benar-benar melakukan pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan di dalam rumah tersebut. Di situ salah satu anak buah perampok tersebut juga menemukan senjata api sang kolektor. Scene pun berpindah lokasi, tepatnya berada di Theok, Himachal Pradesh. Di situ terdapat keributan besar di mana terdapat seekor hyena tutul yang mengancam penduduk kota tersebut. Di saat itu, Joshi Andrews, seorang penjaga hutan, memanggil temannya, seorang pria bernama Parthiban atau Parthi, untuk membantu menjinakkan seekor hyena tutul yang mengancam penduduk kota. Di saat itu, Parthi masih mau mengantarkan anak laki-lakinya yang bernama Sidhu untuk berangkat sekolah. Namun, karena ini menyangkut nyawa banyak orang, dia langsung berangkat menuju ke sana. Parthiban langsung mengamati kondisi desa yang terserang hyena tersebut. Dia meminta Joshi untuk mengambil senapan bius dari rumah suci. Di saat itu, Parthiban berhadapan langsung dengan hyena tersebut karena hyena itu berada di sebuah sekolah dan membahayakan nyawa anak-anak sekolah. Setelah berjibaku karena senapan biusnya yang rusak dan dengan bantuan Sidhu yang melemparkan tombak berisi obat bius, Parthiban berhasil menenangkan hyena tersebut. Namun dia terkena sedikit cakaran dari hewan tersebut. Setelah kejadian itu, Parthiban sengaja menghindari perhatian publik atas insiden ini. Scene berpindah di mana Parthiban tiba di tempat kerjanya. Yap, di kedai kopi atau kafe. Parthiban ini menjalankan sebuah bisnis kafe dan roti. Sedangkan istri dari Parthiban yang bernama Satya itu bekerja di sebuah perusahaan. Parthiban juga memiliki satu anak lagi, yaitu anak perempuan. Anak tersebut bernama Cintu. Keluarga ini benar-benar keluarga yang sangat bahagia. Terlihat juga hyena yang Parthiban tangkap sekarang sudah menjadi jinak karenanya. Scene berpindah di mana pelaku perampok berada di kota tempat Parthiban tinggal. Mereka merencanakan sesuatu di kota itu. Scene berpindah di mana Parthiban dan keluarganya berada di ruang tamu. Parthiban senang sekali bercerita tentang sebuah pembunuhan berantai dan mewanti-wanti anaknya agar selalu tidak menggunakan senjata untuk membunuh seseorang. Karena itu akan membuat seseorang menjadi di penjara dan menjadi seorang pembunuh. Di saat malam itu juga, para perampok sebelumnya sedang memburu seseorang di jalan untuk dijarah uangnya. Namun tidak disangka-sangka, anak buah dari bos perampok yang menemukan senjata api di rumah kolektor itu menembak mati pria tersebut. Scene berpindah di mana Parthiban dan istrinya menjadi saksi pernikahan dari karyawannya. Kemudian setelah itu, Parthiban berkunjung ke tempat Joshi, sang penjaga hutan berada. Dokter hewan yang bertugas bersama Joshi, sang penjaga hutan, ternyata adalah orang yang telah dibunuh oleh para perampok tadi malam. Parthiban sangat bingung karena dia tahu kalau senjata api di kotanya itu tidak diperbolehkan. Sampailah di waktu malam. Ketika itu Cantu dan Parthiban berada di kafenya. Namun, salah seorang anak buah dari perampok datang ke kafe tersebut. Shruti karyawannya yang berada di kafe itu ada dalam bahaya.
dan sekelompok perampok itu akhirnya berkumpul di kafe tersebut. Setelah itu usaha Partiban yang memberikan uang untuk menenangkan mereka berakhir sia-sia. Karena mereka ingin wajah mereka yang terekam CCTV itu dihapus. Di saat sekelompok perampok itu ingin menghapus rekaman CCTV yang berada di kafenya, Partiban bertarung dengan mereka semua. Partiban sangat lihai dalam bertarung. Namun, di saat salah satu dari mereka ingin mencoba membunuh Cintu, Partiban menembaki mereka semua tanpa ragu-ragu. Partiban menjadi pembunuh saat itu. Setelah kejadian itu, Partiban mengalami gangguan emosional. Dia juga sempat ditahan beberapa hari sampai kasus sidangnya selesai. Sidang Partiban pun dimulai. Di situ dia diminta hakim untuk membandingkan skill menembaknya dengan pria dewasa lainnya. Partiban benar-benar seperti seorang profesional dalam hal menembak. Scene berpindah di mana sang istri dari perampok itu tidak terima dengan kematian suaminya. Dalam kasus Partiban yang sebenarnya membela diri dari peristiwa di kafenya, berakhir diputus bebas tak bersalah oleh hakim. Partiban menjadi terkenal karena tindakan membela dirinya di kafenya saat itu. Wajahnya terkenal di semua surat kabar di India. Namun di saat itu, dia menjadi orang yang sangat was-was terhadap apa yang akan menimpa keluarganya. Dia seperti orang yang paranoid. Sudah 5 hari mereka tidak keluar dari rumah. Mereka akhirnya berangkat ke pasar untuk mencari udara segar dan berbelanja. Di situ Partiban baru mendapatkan kabar dari Joshi kalau sebenarnya jangan keluar dari rumah terlebih dahulu karena ada beberapa kerabat perampok sebelumnya itu sedang mengincarnya. Namun terlambat sudah. Di pasar itu, Partiban sudah dihajar oleh pasukan perampok. Namun, mereka semua dibabat habis-habisan oleh Partiban. Kecuali hanya satu orang saja yang berhasil selamat dan kabur darinya. Scene berpindah di mana Partiban tidak terima keputusan kepolisian karena tidak mau memberikan penjagaan di rumahnya setelah kejadian yang menimpanya di pasar tadi. Joshi bilang kalau Partiban harus punya luka bukti fisik akibat dari pengeroyokan di pasar itu. Namun karena dia tidak mempunyainya, alhasil setelah membuat bukti palsu di tubuhnya, Partiban dikirim seorang perwira polisi dari Tamil Nadu untuk berjaga di rumahnya. Perwira polisi itu akhirnya datang ke rumahnya. Dia bernama Napoleon. Perilaku Napoleon seperti tidak meyakinkan. Akan tetapi, menurut informasi, Napoleon adalah polisi yang berhasil menggagalkan penggerbekan narkoba di kota Trichy dan menghabisi 60 orang. Scene berpindah di mana Partiban akhirnya ingin membuka lagi usaha kedai coklatnya. Namun, di saat itu terdapat seorang anak buah gangster mencurigakan yang memfoto wajah Partiban menggunakan ponselnya. Pria tersebut akhirnya pergi menuju markas gangster terkenal di Telangana, India. Dia memberitahu tangan kanan dari gangster tersebut, Harold Das, kalau ada kemiripan antara wajah Partiban dengan wajah seseorang yang ada di foto markas gangster tersebut. Harold Das memberitahu kakak laki-lakinya, Anthony Das, tentang dia. Anthony Das saat itu segera pergi dengan anak buahnya ke kota Partiban untuk mengecek apakah itu orang yang bernama Leo ataukah bukan. Di saat itu juga Partiban membuat sebuah senjata untuk persiapan. Scene berpindah di mana Anthony Das sudah berada di kedai coklat milik Partiban. Di saat bertemu Partiban, Anthony bersikeras bahwa Partiban adalah putranya, Leo Das, yang dianggap telah meninggal sebelumnya. Akan tetapi, Partiban dengan keras membantahnya.
Anthony mengancamnya untuk menerima identitasnya dan menyerah atau menghadapi konsekuensinya. Scene berpindah di mana malam hari setelah kejadian itu, Joshi, Satya, dan Parthiban berkumpul untuk membahas orang yang tadi siang datang ke kafenya. Joshi memberitahu kalau tadi itu adalah Anthony Das, seorang bos perusahaan tembakau besar yang ada di Andhra Pradesh. Joshi juga mengatakan kalau ada kemiripan Parthiban dengan Leo Das, anak dari Anthony Das. Namun di situ Parthiban meyakinkan Joshi kalau sebenarnya dia adalah seseorang yang hidup di panti asuhan sejak kecil. Jadi tidak mungkin dia adalah Leo Das. Anthony Das saat itu benar-benar yakin kalau Parthiban sebenarnya adalah Leo Das, anaknya yang menyamar dan meninggal sebelumnya. Scene berpindah di mana saat itu Satya, Chintu, dan juga asisten rumah tangganya pergi membeli tablet di pasar. Dia tidak tahu dirinya sedang berada di dalam incaran perampok yang waktu itu lolos dari Parthiban. Namun ketika hampir saja ditusuk, perampok itu dibabat habis-habisan oleh Anthony Das. Di situ Anthony Das mengatakan kepada Satya bahwa suaminya yang bernama Parthiban itu adalah Leo Das, seorang pembunuh massal. Setelah itu, Satya merasa pusing dan depresi karena hidup keluarganya selalu dalam ketakutan. Dia meminta Parthiban agar jujur kepada Satya perihal identitas aslinya. Namun karena Parthiban tidak menjelaskannya, Satya mencoba menelisik sendiri terkait masa lalu Parthiban dengan mengecek keaslian sertifikat akta panti asuhan Parthiban dan menuju ke tempat panti asuhan berada. Pada saat yang sama, Joshi mulai menyelidiki masa lalu Leo dan diberitahu kalau ingin mengetahui masa lalu Leo Das, dia harus bertemu temannya, Hridayaraj De Souza, yang ditangkap dan akan digantung dalam 3 hari lagi. Saat bertemu dengan Hridayaraj, Joshi mengetahui tentang dugaan masa lalu Leo. Pada tahun 1999, Anthony mendirikan pabrik tembakau bernama Das & Co. Saat itu, Harold Das kembali ke India dari Kanada dan mulai memproduksi menyelundupkan obat terlarang bernama Datura yang dipelajari saat berada di Kanada. Dia bercita-cita ingin menjadikan Das & Co. menjadi sebuah kartel narkoba terbesar di India. Mereka menggunakan pabrik tembakau sebagai kedok karena produk tembakau mereka tidak laku. Pembunuhan anak buahnya yang mencurigakan bagi pabriknya seperti hal biasa bagi mereka. Anak kembar Anthony Das, Leo, dan Elisa Das juga disuruh melakukan pekerjaan kotor tingkat bawah agar bisnis mereka berjalan lancar. Namun, sebagai penganut kuat ilmu gaib, Anthony Das mencoba mengorbankan Elisa berdasarkan nasihat astrolognya. Karena hal ini akan membuat produk tembakau mereka dan perusahaan mereka menjadi maju. Mendengar hal itu, marahlah Leo. Leo berhasil menggagalkan pengorbanan Elisa. Dia dan Elisa memporak-porandakan markas besar tersebut dan membakar semua obat terlarang Harold. Tetapi Harold berhasil membunuh Elisa dan Anthony pun menembak Leo, yang sejak saat itu Leo Das telah dianggap meninggal. Setelah mendengarkan Hridayaraj dan pengakuan dia setelah ditunjukkan foto Parthiban yang bukanlah Leo Das, Joshi yakin bahwa Parthiban bukanlah orang yang dimaksud. Sementara Satya juga mendapatkan bukti pasti yang sama kalau Parthiban benar-benar adalah anak dari panti asuhan. Scene berpindah di mana Parthiban terkejut kalau ada orang yang dibunuh menggantung di depan pamflet kafenya. Parthiban yakin kalau Anthony lah yang melakukan ini semua. Sepulang dari rumahnya, Parthiban merasa kecewa dengan istrinya Satya yang tidak percaya dengan identitas Parthiban.
Dia mempertanyakan kepercayaan istrinya saat itu. Namun setelah mendapat kesimpulan dari apa yang Satya selidiki, dia saat itu percaya kalau memang Parthiban bukanlah Leodas. Di malam itu juga Anthony Das memberitahu Parthiban kalau dia sudah menculik Sidhu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengorbankan Sidhu karena dia tidak bisa mengorbankan Elisa dengan tangannya sendiri waktu itu. Parthiban dan Napoleon mengejar Anthony dan anak buahnya. Kerjasama Parthiban dengan Napoleon membuat mereka akhirnya berhasil menyusul rombongan Anthony. Di situ terjadilah baku hantam antara mereka. Anthony masih bersikeras kalau Parthiban adalah Leo. Namun, Parthiban akhirnya menghabisi Anthony dan anak buahnya di tempat itu. Akan tetapi di situ dia tidak menemukan Sidhu anaknya. Setelahnya, Harold mengetahui tentang kematian Anthony. Di situ juga terlihat Sidhu bersama dengan anak buahnya Anthony. Harold juga memanggil Parthiban untuk membawa mayat Anthony sebagai pertukaran atas anaknya Sidhu. Jasad Anthony pun telah dikremasi oleh Harold sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Scene berpindah di mana Parthiban telah tiba di markas besar Das & Co. Dia bertemu dengan Harold dan melakukan klarifikasi kepadanya kalau dia adalah Parthiban, bukanlah Leodas yang dimaksud. Harold benar-benar menolak hal itu dan mengatakan kalau dia adalah Leo. Sang elang pun juga memberikan sinyal kalau dia mengenalnya. Harold yang saat itu masih memang butuh pengakuan dari Parthiban ini adalah Leo, menyuruh anak buahnya untuk membunuh Satya dan Cintu yang saat itu berada di rumah. Namun, Parthiban menyiapkan banyak jebakan di halaman depan rumahnya dan merencanakan sesuatu dengan Napoleon, Joshi, dan Hainanya sebelum berangkat ke markas besar Harold untuk melindungi Satya dan Cintu. Semua anak buah Harold tewas karena rencana cerdik dari Parthiban. Mendengar hal itu pun Harold dan anak buah Harold menyerang Parthiban di sarang mereka. Tetapi Parthiban berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri. Parthiban benar-benar seperti seseorang yang sangat lihai dalam melakukan pembunuhan. Sampai akhirnya tibalah Harold melawan Parthiban. Mereka adu pukul sampai akhirnya Parthi mengambil pistol Harold dan menodongkannya ke arah Harold. Pada saat itu, Harold yakin bahwa Parthi bukanlah Leo dan menyatakan bahwa ia dan keluarganya dapat pergi dengan bebas. Namun, Parthiban mulai tertawa dan akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia adalah Leodas, sang pembunuh berantai, sebelum akhirnya dia menembak mati Harold. Setelah itu pun, Parthiban dan Sidhu bekerja sama membunuh anak buah Harold yang menyekapnya. Sebenarnya, Parthiban ini adalah Leodas. Dia mereformasi dirinya dengan membangun keluarga yang saat ini dia bina bersama Satya. Selain itu, Leo menyatakan bahwa ia tidak melakukan hal baik apapun di masa lalunya. Dan siapapun yang bersikeras mengetahui latar belakang hidupnya pasti akan mati atau sudah pasti akan mati. Selain itu juga terungkap bahwa Parthiban juga telah memberitahu Anthony kebenaran tentang identitasnya sebelum membunuhnya. Sebelum meninggalkan pabrik itu, Parthiban dan Sidhu membakar seluruh pabrik Das & Co. Scene berpindah di waktu pagi setelah kejadian itu. Parthiban dan Sidhu sama-sama melakukan kesepakatan terkait kejadian yang sudah menempa mereka tadi malam. Di akhir cerita, saat kedamaian kembali dalam hidup Parthiban, dia mendapat panggilan telepon. Si penelpon mengungkapkan bahwa ia tahu Parthiban adalah Leo dan mengatakan kepadanya bahwa menghancurkan pabrik Datura milik keluarganya saja tidak cukup untuk membuat masyarakat bebas narkoba karena narkoba merajalela di seluruh India.
Selesai sudah review film kali ini. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Saya Safi Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.